Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas film yang berjudul Kamen Teacher Special. Cerita di film ini adalah masa lalu dari Araki Gota sebelum dia mengajar di SMA Kaku. Tepatnya kejadian 6 bulan setelah insiden yang mengakibatkan Sohei meninggal. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita berlatar di SMA fiksional. Sore itu para murid yang awalnya ceria dikejutkan dengan terjatuhnya seorang siswi dari atas gedung. Dan inilah awal konflik Kamen Teacher Special. Satu bulan telah berlalu setelah tragedi jatuhnya salah satu siswi SMA fiksional dari atap gedung sekolah. Gota mendapatkan tugas dari atasannya untuk mengajar sekolah tersebut sebagai guru baru. Sedangkan paginya di balai kota, seorang asisten wali kota bernama Urabe mengabari wali kota jika pesanan yang sudah dikonfirmasi, yaitu seorang Kamen Teacher untuk bertugas di SMA fiksional. Dan wali kota ini bernama Gato. Singkat cerita, Gota sampai di SMA fiksional dan di sana dia akan menjadi asisten Maya Sensei sebagai wali kelas 3D. Sementara itu di atap gedung sekolah, 3 jawara sekolah tengah asik mengajar murid lainnya, dan setiap murid yang habis diajar, namanya akan dicoret dari daftar yang dicurigai telah menyebabkan jatuhnya siswi di awal film tadi. Dan pelajaran hari itu pun dimulai. Gota memperkenalkan diri pada murid kelas 3D sebagai asistennya Maya Sensei. Dengan penuh semangat, Gota langsung menyebar angket biodata untuk diisi para muridnya. Tapi tindakan Gota dicegah oleh Maya Sensei. Dia diingatkan kalau sekolah ini punya aturan yang melarang guru dan murid kontak fisik. Gota pun gak peduli, dia langsung menerobos dan membagikan angket dengan antusias. Namun tiba-tiba datang jawara sekolah yang terlambat masuk kelas. Tanpa pikir panjang, Gota langsung mengasih mereka angket. Akan tetapi murid tersebut malah emosi kepada Gota. Setelah dapat bogem mentah dari muridnya, dia pun kembali diingatkan oleh Maya Sensei agar selalu jaga jarak sama murid. Karena tugas guru di SMA fiksional hanya sekedar kasih mata pelajaran saja. Merasa ada yang janggal dengan aturan SMA fiksional, Gota lantas menghadap kepala sekolah. Dia pun dikasih tahu sama kepala sekolah kalau aturan tersebut adalah wewenang dari wali kota Gato langsung. Alasannya ya karena 2 tahun lalu sekolah ini benar-benar kacau balau. Hingga akhirnya seorang Kamen Teacher merah ditugaskan untuk menyelesaikan kekacauan tersebut. Setelah sekolah berangsur membaik, Kamen Teacher merah pun pergi. Sayangnya 1 bulan terakhir ini sekolah mulai kacau lagi. Dengan berubahnya Amakawa yang terus berbuat onar, mengajar siswa lain tanpa sebab yang jelas. Inilah alasannya mengapa pihak sekolah kembali memesan jasa Kamen Teacher untuk membenahinya. Di tengah kota, wali kota Gato sedang berkampanye politik agar dirinya terpilih kembali sebagai wali kota di pemilu berikutnya. Visi misi wali kota Gato belum banyak berubah, yaitu membenahi sistem sekolah dengan menggunakan reformasi pendidikan. Alhasil pendukungnya pun antusias untuk memilihnya lagi. Di sisi lain, Maya Sensei yang melihat kampanye politik, dia disapa oleh Urabe, asistennya wali kota. Ternyata Maya Sensei ini adalah putri dari sang wali kota. Ketika Maya Sensei hendak pergi, dia pun curiga mengapa 3 preman menyapa Urabe hari itu. Sebab salah satu preman ini adalah mantan muridnya. Esoknya di saat jam pulang sekolah, Gota terhenti sebab seorang siswa mengikutinya. Siswa ini bernama Kosuke dari kelas 3D. Dia senang bukan main karena Gota udah mau menyapa dia dan juga tahu nama lengkapnya. Gak berselang lama terjadilah masalah lagi. Amakawa CS kembali berulah mengejar siswa lain dan dengan aksi cepat tanggap, Gota segera menuju TKP.
Setelah pulang sekolah, Amakawa pergi ke rumah sakit untuk menjenguk siswi SMA fiksional yang jatuh dari atap gedung sebulan yang lalu. Siswi ini bernama Akari dan diketahui ternyata dia adalah pacarnya Amakawa. 1 bulan sejak kejadian itu, Akari masih belum siuman juga. Paginya, Gouta dengan semangat menyambut para murid di depan gerbang sekolah. Semua murid mengabaikan salam darinya dan cuma Kosuke yang dengan senang hati menyapa balik Pak Guru sambil ngasih angket biodatanya pada Gouta. Gak berselang lama Maya Sensei yang baru berangkat juga langsung disapa oleh Gouta. Pas lagi asik baca biodata Kosuke, Gouta pun kaget ternyata Kosuke menulis pesan di angket tersebut kalau dia pengen punya teman. Sontak saja Gouta langsung teriak manggil Kosuke sambil bilang kalau hari ini mereka berdua udah berteman. Di waktu yang sama, Amakawa CS juga melintas di hadapan Gouta. Disinilah kita teringat informasi dari kepala sekolah kalau Amakawa mulai membuat onar 1 bulan terakhir ini. Tanpa pikir panjang, Gouta pun cari informasi tentang Amakawa ke Maya Sensei. Tapi dengan sikap dinginnya itu, Maya Sensei mengabaikan upaya Gouta tersebut. Tentu Gouta nggak kehabisan ide. Dia menghampiri Kosuke untuk cari informasi tentang Amakawa. Kata Kosuke, Amakawa mulai berubah sejak 1 bulan lalu ketika Akari pacarnya jatuh dari atap gedung sekolah. Konfirmasi sementara dari pihak kepolisian, kejadian ini murni bunuh diri. Tapi katanya Amakawa nggak percaya begitu saja. Mendengar cerita itu, Gouta langsung pergi ke ruang guru untuk memastikan penyebab insiden tersebut. Ia pun dikasih tahu oleh Makino Sensei penyebab Akari jatuh karena perselisihan antar siswa. Para guru nggak bisa berbuat banyak karena ada aturan yang melarang mereka untuk ikut campur urusan pribadi para muridnya. Malamnya, Maya Sensei makan bersama dengan ayahnya, yaitu wali kota Gato. Setelah selesai makan, Maya Sensei teringat ibunya yang sudah meninggal. Esok harinya, Gouta meminta tolong Maya Sensei untuk diantar ke rumah sakit tempat Akari dirawat. Terlihat Akari yang tengah dijenguk Amakawa akhirnya siuman. Disitulah Amakawa langsung nanya ke Akari siapa pelaku yang telah membuatnya jatuh dari atap gedung. Akari yang setengah sadar mengatakan dia adalah seorang guru. Belum juga kelar jelasin sampai akhir, si Amakawa main pergi aja buat balas dendam. Gouta dan Maya Sensei yang baru sampai di sana dibuat bingung dengan tingkah Amakawa. Sesamanya di sekolah, sambil emosi, Amakawa CS langsung menyerang para staf guru. Mereka pun mengumpulkan para guru di atas gedung untuk dieksekusi. Jika dari mereka nggak ada yang ngaku sebagai pelaku penyerang Akari, maka semua guru akan dijatuhi dari atap satu persatu. Tentu Gouta berusaha mencegah aksi anarkis Amakawa CS. Begitu juga dengan Akari dan Maya Sensei juga datang ikut membujuknya. Sebagai perwakilan para guru, Gouta meminta maaf pada Amakawa jika para guru ada salah. Namun Amakawa yang emosi malah mengejar Gouta habis-habisan. Singkat cerita, setelah bertahan sekuat tenaga, Gouta pun kasih wejangan kepada Amakawa CS untuk mengedepankan diskusi daripada tindak anarkis dan kekerasan yang tidak akan menyelesaikan masalah. Disinilah Amakawa CS akhirnya sadar dengan kesalahan masing-masing. Setelah satu masalah selesai, Maya Sensei menduga kalau pelaku penyerang Akari adalah Makino Sensei. Dia menyuruh Makino Sensei untuk mengakui kejahatannya di kantor polisi. Dan ternyata memang benar dugaan tersebut. Makino Sensei lah pelakunya. Dia mengaku soal nafsunya sama Akari dan berniat memperkaos muridnya itu. Tapi aksinya ini mengakibatkan Akari jatuh dari ketinggian karena terpojok membela diri. Masih dengan pikiran bejatnya, Makino Sensei malah gantian pengen memperkaos Maya Sensei. Untunglah Gouta datang dan menggertak Makino Sensei dengan tinjunya yang mampu melubangi tembok. Saking takutnya, Makino Sensei pun mengakui dialah pelakunya. Malamnya, atasan Gouta mendapatkan telepon dari wali kota Gato yang ikut senang atas pencapaian Gouta membongkar kasus besar di SMA fiksional hari itu.
Namun sang wali kota masih sedikit kecewa sebab Gota sebagai Kamen Teacher tidak beraksi menggunakan kekuatannya. Esok harinya, Amakawa CS datang meminta maaf pada semua staf guru di SMA fiksional atas ulah mereka. Melihat kejadian langka ini, Gota pun ikut bangga dengan jiwa kesatria para muridnya tersebut. Dan hari itu, Amakawa CS, Akari, Gota, serta Kosuke jadi teman akrab. Di sini mereka membahas tentang Kamen Teacher merah yang pernah datang ke sekolah mereka. Amakawa CS masih merasa trauma pada Kamen Teacher merah yang pernah mengajar mereka. Semua bermula karena perselisihan antara Amakawa dan Sonoda, si jawara SMA fiksional. Bahkan Sonoda yang kala itu sudah duduk di kelas 3 dan hampir menempuh ujian kelulusan, harus rela dikeluarkan dari sekolah karena kasus ini. Si Sonoda kini hidupnya makin suram. Dia jadi berandal yang bekerja di bawah seorang politisi. Sorenya, ketika jam pulang, Gota pun mencoba berterima kasih kepada Maya Sensei. Berkat dirinya lah kasus Akari terbongkar. Tapi lagi-lagi Maya Sensei tetap cuek dan pergi. Di saat itu juga Akari datang memberitahu kenapa Maya Sensei selalu terlihat murung. Akari pun cerita kalau Maya Sensei adalah putri dari wali kota Gato. Maya Sensei bersikap dingin seperti itu karena masa lalunya dulu. Tepat 6 tahun yang lalu, ketika wali kota Gato belum terjun ke politik dan masih aktif menjadi guru, sebuah insiden berdarah terjadi. Suatu pagi ketika Gato hendak pergi mengajar dan pamitan pada Machiko istrinya, hampir saja Gato Sensei dibunuh oleh salah satu murid yang tidak suka padanya. Tapi aksi ini dihalangi oleh sang istri, yang sialnya malah jadi korban pembunuhan tersebut. Sejak saat itu, Gato dan Maya Sensei berubah drastis. Maya Sensei jadi sosok dingin, dan Gato Sensei memutuskan pensiun dan terjun ke dunia politik untuk membenahi sistem pendidikan, dan itulah sepenggal kisah pilu keluarga Maya Sensei. Esok harinya nggak disangka, Sonoda CS datang ke sekolah untuk balas dendam dengan Amakawa. Karena Amakawa nggak nongol juga, terpaksa mereka nyulik Akari buat disandra. Kosuke yang melihat itu mencoba menghalangi tapi gagal. Mendengar kegaduhan di sekolah, tentu Gota dan Maya Sensei dan Amakawa CS langsung ke kelas. Mereka pun dikasih tahu oleh Kosuke kalau barusan Akari disandra dan pelakunya adalah Sonoda. Tanpa pikir panjang, Gota pun pergi buat berubah jadi Kamen Teacher. Setibanya di gudang sekolah tempat Akari disandra, Amakawa membujuk Sonoda agar tidak bertindak nekat. Namun Sonoda yang emosi langsung mengajar habis Amakawa. Kata Sonoda, ia kesal akibat perselisihannya dengan Amakawa 2 tahun yang lalu membuatnya dikeluarkan dari sekolah. Dan kini masa depannya suram karena harus kerja jadi tukang pukul. Di saat Amakawa hampir diajar habis, disitulah datang Kamen Teacher. Demi menyadarkan Sonoda, Gota rela diajar tanpa melawan sedikit pun agar rasa dendamnya pada Amakawa dan Kamen Teacher merah menghilang. Sonoda pun bilang karena Amakawa lah ia dikeluarkan dari sekolah. Tapi di sini teman-teman Amakawa jelasin kalau hal itu keliru. Justru Amakawa rela sujud di depan kepala sekolah hanya demi agar Sonoda tidak dikeluarkan dari sekolah. Sebab menurut Amakawa, perselisihannya dengan Sonoda bukan murni kesalahan kakak kelasnya itu. Mendengar kesaksian jujur ini, Sonoda pun menyesal udah salah paham dan meminta maaf pada Amakawa. Ternyata dirinya telah diadu domba oleh bosnya sendiri yaitu Urabe, asisten wali kota Gato. Gota yang mendengar penjelasan Sonoda lantas pergi ke balai kota buat menemui Urabe. Setibanya di sana, Urabe jelasin kalau dia terpaksa mengadu domba Sonoda dan Amakawa agar sampah masyarakat seperti mereka segera hilang. Dan kampanye reformasi pendidikan yang digemburkan wali kota Gato dapat berjalan sukses tanpa ada murid berandal lagi di SMA fiksional. Karena di sekolah itu adalah sebagai sekolah percontohan sistem pendidikan yang baru. Mendengar itu, Gota tak setuju dan akan memberikan pelajaran pada mereka. Di tengah sengitnya duel ini, datanglah wali kota Gato melerai mereka. Sebagai Kamen Teacher, Gota menjelaskan
jika langkah Urabe salah. Dan ternyata Urabe mengaku rencananya ini dibuat tanpa sepengetahuan dari sang wali kota alias ilegal. Jelas saja wali kota Gato pun marah dan menyuruh Urabe untuk pergi. Sang wali kota pun mengajak Gota untuk diskusi di rumahnya tentang kesalahpahaman ini. Wali kota mengucapkan permintaan maaf yang sangat mendalam atas kelancangan Urabe asistennya itu. Tapi menurutnya tindakan Urabe tidak sepenuhnya salah. Karena di era kebobrokan pendidikan seperti sekarang ini, yang dibutuhkan para siswa adalah kepatuhan dan kedisiplinan dengan cara yang tegas. Lagi sibuk berdebat, datang Maya Sensei ke kantor ayahnya. Dia mengaku selama ini sangat mengidolakan ayahnya, yang dulu adalah seorang guru yang selalu mendidik muridnya dengan hati. Itulah alasannya mengapa Maya Sensei tidak ingin berhenti jadi pendidik. Singkat cerita, wali kota Gato pun mengaku melakukan reformasi pendidikan ini guna membasmi murid berandal agar insiden yang menimpa keluarganya tidak terulang lagi pada siapapun. Tapi menurut Gota, langkah wali kota salah, karena kekerasan hanya akan menimbulkan aksi kekerasan lainnya. Itulah sebabnya perlunya pendekatan dari hati ke hati untuk menyadarkan murid berandal, dan dengan ini perdebatan pun selesai. Esok harinya, kontrak Gota sebagai guru sudah berakhir. Dia pun mengucapkan salam perpisahan pada anak di kelas 3D. Perpisahan ini disambut dengan kebanggaan oleh Amakawa CS, Akari, dan Kosuke atas jasa Gota selama ini. Pada akhirnya, Maya Sensei pun ikut kagum pada Gota. Dia pun memutuskan untuk merubah sifat dinginnya itu sebagai guru dan memulai lembaran baru. Sore harinya di kantor dinas pendidikan, Gota pun melapor pada atasannya kalau tugasnya udah selesai. Di sana Gota diberitahu jika wali kota Gato memutuskan untuk merubah tatanan reformasi pendidikan sesuai yang Gota sarankan kemarin. Sang wali kota pun kembali memesan jasa Kamen Teacher untuk membenahi sekolah berikutnya, yaitu SMA Kaku. Tentu dengan senang hati Gota kembali menerima tawaran ini, dan pastinya dia nggak sendirian, karena kali ini yang dipesan wali kota adalah jasa 2 Kamen Teacher sekaligus. Tak berselang setelah Gota pergi, datanglah Kusanagi Keigo melapor bahwa ia siap untuk membackup peran Gota. Dan inilah cerita awal mula Gota ditugaskan di SMA Kaku. Dan dengan ini cerita pun berakhir dan akan berlanjut ke Kamen Teacher series.